kembali lagi. Nggak kembali lagi Kak. Tapi ini baru banget. So, hai Tripmate. Kali ini kita ada di tripod. Namanya tripod, bukan tripod kamera ya. Tripod itu adalah tripodcast. So, aku Putri Anjani. Kenalan dulu kali ya, aku Putri Anjani. Dan di depan aku sekarang ada Kameliana Sandra Dewi. Oke, hai Tripmate. Ya, Kameliana Sandra Dewi ini adalah coffee blogger ya, tepatnya. Suka banget sama kopi ya Kak ya. Kameli boleh dong diperkenalkan diri dulu. Kameli itu asal dari mana? Terus umur berapa? Jomblo enggak? Boleh diperkenalkan dulu sama Tripmate yang ada di rumah maupun ada di manapun kalian berada. Oke, teman-teman, nama aku Meliana Sandra Dewi. Aku asal dari Bandung. Sebenarnya aku kakak kelas mereka. Kakak kelas yang berada di sini. Yang ada di sini, yang ada di belakang layar ini. Belakang layar. Aku kuliah di Telkom juga, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2017. Udah sih, paling itu aja kenalannya ya. Iya. Udah punya pacar belum Kak? Kayak Alhamdulillah. Udah, berarti kali ini kan ngomongin trip itu berarti pariwisata kayak gitu-gitu ya Kak. Kameli ini hobinya apa kalau boleh tahu? Kalau ditanya hobi, paling aku suka jalan-jalan. Terus aku paling suka review tempat-tempat kopi. Kopi. And then udah sih paling gitu aja yang sering aku lakuin. Enggak, itu jarang. Itu jangan dibuka di sini ya, jangan ya. Oke, jadi Kamel ini sering banget nge-review tempat-tempat kopi. Nah, udah kemana aja nih Kak sebelum pandemi tempat-tempat kopi? Kalau sebelum pandemi aku paling pernah ke Jogja. Di Jogja Terus, ngapain Kak? Ke Jogja aku biasanya solo traveling. Oke, kita stop dulu nih Kak. Traveling menarik banget ya Kak ya. Solo traveling itu boleh dijelasin nggak apa sih bedanya solo traveling sama traveling biasa gitu? Kalau solo traveling itu biasanya digunain buat teman-teman yang biasanya pergi sendiri. Tanpa teman, me time lah kalau me time-nya jauh banget ke Jogja. Gabut. Aku me time kayaknya ke warkop aja udah cukup banget. Iya bener. Me time, oke. Terus Kak? Paling gitu aja sih penjelasan soal traveling itu kemana-mana sendiri gitu kan. Identiknya itu kemana-mana sendiri, ngelakuin apapun sendiri, kayak gitu sih kalau pengetahuan aku ya. Sendiri ya, apa-apa sendiri ya, oke. Me time banget lah ya kalau solo traveling. Yang dilakukan kalau solo traveling tuh ngapain aja Kak? Kalau aku waktu pas pertama kali emang dari awal tahun 2000 kemarin tuh niatnya pengen review tempat-tempat kopi pertama itu. Terus aku pengen nge-branding diri sendirilah seenggaknya karena seenggaknya kita punya USP kan, unique selling point kan. USP Markom banget gak sih? Iya betul kan. Oke. Nah dari situ, dari tahun kemarin sih aku mulai muncul itu pengen nonjolin USP seorang Meliana tuh ini loh gitu. Coffee blogger, solo traveling. Gitu. Makanya ya udahlah, gimana caranya di media sosial manapun aku pengen memperlihatkan aku seperti ini loh. Iya. Sampai akhirnya ada di sini, di ruangan ini. Oke, nemenin Tripmate ya di rumah. Alhamdulillah. Oke Kak. Nah, ngomongin tentang sering wisata itu kan berarti udah nggak cuma sekali kan Kak? Iya. Solo traveling itu kan nggak cuma sekali. Sekarang kan pandemi nih Kak, sedih banget nggak sih? Ya, dibilang sedih sih. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa, berarti selama pandemi Kakak nggak kemana-mana nih? Keluar kota enggak. Menerapkan banget ya protokol. Nah, ngomongin tentang menerapkan protokol, kita ada hand sanitizer juga di sini ya. Kita juga menerapkan social distancing. Betul banget. Nah, Kameli tuh nggak pernah keluar kota selama pandemi. Pastinya sedih banget dong ya. Iya, sedih. Berarti selama pandemi ini kegiatan Kakak tuh apa aja? Paling kegiatan aku itu kan dari sebelum pandemi itu aku sering solo traveling nih. Pas sudah pandemi aku lebih ke review tempat-tempat kopi yang ada di Bandung. Oh, berarti baru ya Kak? Berarti baru banget ini. Dari tahun kemarin sih. Cuma lebih intensnya sekarang pas pandemi. Jadi pandemi itu dipergunakan banget sama Kameli ya. Sebenarnya aku pas awal-awal bulan Januari itu sedih kan karena karena PSBB di mana-mana gitu kan. Terus ya udahlah, di situ di-cut dulu tuh 3 bulan kan kita nggak bisa keluar. 3 bulan nggak keluar.
pas udah bulan Maret, mungkin pas bulan Maret aku mulai ngeberaniin diri. Mulai ngeberaniin diri untuk keluar. Iya, betul. Iya, Kayak iya, gitu iya. sih. Jadi selama pandemi ini benar-benar Kameli mempergunakan waktu semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah nge-review kopi. Iya. Nah, tapi kata orang-orang kalau misalnya kita ke tempat kopi itu banyak orang yang berasumsi bahwa harus mahal, harus stylish kita, karena tujuan mereka ngopi itu ya untuk foto-foto. Nah, menurut Kameli itu asumsi-asumsi seperti itu benar atau enggak sih? Sebenarnya enggak sih. Aku juga sempet sih kayak disindir sama temen kan. Oh iya? Iya, disindir sama temen kayak ngopi mulu katanya gitu kan. Terus ngabisin duit buat makan. Apalagi kan kemarin di kosan kan, seperti kosan. Giliran makan nggak bisa katanya, tapi giliran ngopi bisa kayak gitu. Sebenarnya itu sih pengen yang aku hilang itu stigma itu yang berpendapat kalau misalkan kita kalau ke tempat restoran ataupun coffee shop itu harus ngeluarin uang sebanyak mungkin gitu, padahal nggak sama sekali gitu. Aku bilang cukup 20.000 aja kayak udah bisa beli es kopi susu gitu sekarang itu kan. Makanya kayak ya udahlah gimana caranya aku selalu ngajak teman-teman aku gitu. Maupun itu lingkungan baru ataupun yang udah lama, teman-teman aku selalu ajak, ayo kita ke coffee shop, aku bilang gitu kan, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, jarang-jarang kita benar-benar bersosialisasi yang benar-benar ngobrol gitu, diskusi gitu kan, kayak gitu sih. Jadi menurut Kameli itu kita ngopi itu bukan cuma ya ngabisin duit, tapi manfaat kita ngopi itu kumpul bareng, itu silaturahmi, kita tukar pengalaman kayak gitu ya. Kayak sekarang ini kita lagi ada depan kita ada kopi. Tempat ini ada di Brew Space. Jadi ini kopinya Kameli tadi udah nyobain ya. Kameli gimana nih rasanya? Enak ya? Ya lumayan enak. Oke, jadi Kameli ini sering banget nge-review kopi. Itu kayak apa ya, nge-review tempatnya ya Kak, lebih ke tempatnya itu enak. Nah, ada nggak Kak tempat kopi yang menurut Kakak rekomen banget deh gitu? Kalau di Bandung banyak sih sebenarnya, cuman kebanyakan kan kalau tempat kopi itu sekarang menjualnya tempat kan, mereka tuh aku paling rekomendasi mulai dari tempat, mulai dari makanan dan minumannya di Alisa Coffee Bandung, di daerah Mantraman dekat Buah Batu. Oh, deket kampus Telkom University. Gitu, Buah Batu. TripMate kayaknya nggak bisa skip banget sih, nggak boleh skip banget sih. Alisha namanya ya Kak. Itu gimana Kak? Apa namanya kan pandemi nih? Kakak pernah kesana pas selama pandemi ini? Aku baru pas setelah pandemi sekarang mulai AKB aku mulai kesana sih. Dan itu selalu berulang-ulang aku kesana. Oh, berarti udah sering ya? Iya, udah sering banget. Nah, di sana itu ada nggak sih Kak penerapan protokol kesehatan protokol pandemi ini? Ada sih pasti. Apa aja tuh, Kak? Sekarang udah setiap tempat mungkin ya, setiap tempat udah ada penerapan protokol kesehatannya. Terus juga sekarang kan mungkin buat orang-orang yang jaga di depan tempatnya itu tuh udah malas kan. Akhirnya mereka kayak di Brew Space ini kan dia nyediain alat ukur suhu manual kan. Iya betul. Jadi udah ada banget ya Kak untuk protokol kesehatan yang jangan khawatir untuk ngopi di saat pandemi gitu ya Kak ya. Selain itu Kak, ada dampak apa lagi nih yang Kakak rasain selama Kakak sering trip ngopi-ngopi kayak gitu selama pandemi ini? Kalau dampaknya dapat gimana dulu nih? Ya dampak kayak misalnya jadi kan ada social distancing kan kita kan, itu tuh kayak di tempat kopi Alisha terutama ya di Alisha itu tuh diterapin gak sih social distancing itu kayak ngebuat Kakak jadi berjauhan ngobrolnya sama teman-teman Kakak kayak gitu? Iya sih, mungkin lebih ke situ. Kalau bedanya sebelum dan sesudah pandemi itu kan, kalau sebelum pandemi itu kita bebas kan untuk ya deket-deketan sama teman-teman, terus ngobrol juga nggak perlu khawatir nggak terlalu khawatir lah gitu kan. Kayak sekarang ketambah juga kalau sebelum pandemi itu kan kita lebih ke jam operasional. Biasanya kan anak-anak zaman muda sekarang kan pengennya nongkrong sampai malam. Iya, coffee shop sekarang tuh lebih dibatasi jam operasionalnya. Itu sih yang bikin dampak. Iya, bikin kita tuh kebingungan gimana caranya. Sedangkan teman-teman selalu ngajak di atas setelah maghrib. Setelah sholat gitu ya. Makanya bingung nyari tempat yang buka sampai jam 11 malam lah minimal gitu kan. Akhirnya ya itu yang bikin dampak mungkin dampak yang nggak bikin enak ke diri aku sendiri kita sebagai coffee blogger ya Kak ya. Kayak gitu sih. Jadi
ada plus minusnya gitu Iya, ya. ada Kayak plus plusnya ya kita jadi tahu gitu, ya jaga jarak gitu. Kita juga terhindar dari penyakit juga gitu. Nah, selama ngopi-ngopi ini ada hal-hal yang menurut kakak bisa nggak sih diceritain nih sama TripMate? Apa kejadian apa gitu, pengalaman kakak yang seru banget nih selama kakak menjadi coffee blogger? Oke. Kalau ditanyain pengalaman sih, aku lebih ke ini. Jadi kemarin itu ceritanya lucu sih, kenapa aku pengen gitu ya, pengen nge-review tempat awalnya. Awalnya cuman kayak udah iseng aja ke coffee shop gitu kan. Iseng ke coffee shop itu gara-gara galau. Ceritanya itu lucu banget di situ sih. Gara-gara galau. Ya makanya setiap ditanya kenapa suka review kopi gini, awalnya galau. Terus pergi ke tempat-tempat kopi. Terus udah pergi ke tempat-tempat kopi, mulai menyendiri tuh, sendiri. Terus berusaha me time, terus kayak berusaha. Biasanya aku kalau di tempat kopi, kalau pergi sendiri aku ngapa-ngapain, ngelamun aja, ngeliatin orang aja, kayak gitu. Enak Ngelamun, gitu ya, pokoknya walau kayak cuma ada kopi, ada meja, cuma pemandangan biasa aja udah enak banget. Iya betul. Gitu. Karena ya udah aku udah ngelamun dari situ, mulai kayak aduh, diri tuh merasa kurang, apa sih yang dikurang gitu, mengevaluasi diri kah atau gimana. Di situ sih aku lebih ke me time-nya gitu. Dan di situ dampak positif yang aku dapetin selama aku nge-review tempat kopi gitu, di samping itu aku ngerasa kayak berusaha untuk mencintai lebih lebih diri sendiri gitu. Karena kayak bengong, ngelamun itu kayak jadi kayak oh diri gue ternyata kayak gini ya. Gitu. Itu manfaatnya ngopi ya kayak. Nah, ngebahas tentang manfaat kopi nih Kak. Ada nggak sih pesan-pesan nih untuk TripMate yang ada di rumah? Pastinya lagi di rumah kan. Harus ngopi itu dengan begini. Jangan ngopi begini. Oke. Kalau buat pesannya sih buat TripMate di rumah nih ya. Kalian kalau misalkan terkhusus untuk kalian yang punya penyakit mah gitu ya, kalian jangan coba sekali-kali kalau pergi ke tempat kopi belum makan. Wow, ya carilah tempat kopi yang udah ada makanannya. Oke Kak. Pertama itu, kedua kalau misalkan kalian merasa mual atau apapun itu, coba usahain sering minum air putih, karena itu kopi itu bisa biasanya dinetralisirnya itu sama air putih. Nah itu. Oh, bisa dinetralisir pakai air putih ya. Dan yang ketiga paling apa ya? Jangan lupa sih kalau sekarang kan jaga protokol kesehatan ya gitu. Tetap pakai masker kalau manapun gitu kan. Terus juga jangan lupa jaga kebersihan juga. Takutnya kan di saat kita memang keluar gitu kan, keluar tempat kayak gini rame, walaupun kita social distancing kan tetap rame kan, banyak orang gitu kan. Nanti pulang ke rumah takutnya mau virus atau gimana kan, amit-amit ya. Yang terpenting itu sih, kita tetap jaga protokol kesehatan kalau di zaman sekarang ya. Protokol kesehatan. So itu dia TripMate. Itu pesannya dari Kameli. Harus menjaga protokol kesehatan dan juga jangan pernah berasumsi bahwa ngopi itu harus uangnya banyak, mahal, harus pakai baju bagus. Enggak ya kayak, karena ngopi itu kita bisa mengenali diri kita lebih dalam lagi. Kita juga bisa lebih bersahabat dengan diri kita lebih dalam lagi. Terus juga bisa membangun silaturahmi. So itu dia wejangan dari Kameli. Kalau ngopi itu uang gak harus banyak, gaya gak harus tinggi, tapi ngopi itu bisa mengenali diri kita lebih dalam lagi. Bisa bersilaturahmi juga dengan sahabat, pacar, mertua. Ya pokoknya banyak deh manfaat kopi. Nah tapi kita belum tahu nih budget Kameli. Kalau misalnya setiap kita ngopi itu mengeluarkan budget berapa? Kan tadi kan Kameli kan katanya nggak boleh, jangan berasumsi untuk mahal, terus juga gaya juga nggak terlalu high gitu. Budgetnya sendiri untuk kopi? Kalau budgetnya sendiri, kalau aku lebih ke ini sih, aku setiap dapat uang bulanan aku tuh nyisihin uang buat sekadar main. Paling banyak itu 300.000 buat dalam sebulan tuh pengen ngopi di mana pun terserah. Yang terpenting budget uangku 300.000 gitu. Tapi pernah juga pas satu hari aku bener-bener coffee trip seharian. Itu aku sampai 3 tempat kopi ngabisin 100.000. Wow, 100.000 3 tempat. Gimana tuh Kak? Dimana aja aku lupa. Kamar 7 Coffee kalau nggak salah waktu itu, terus ke Drizzle, terus kemana lagi ya? Udah, banget ya. 100.000 3 tempat kopi. Itu sangat membuktikan. Tapi tanpa makanan ya. Tanpa makanan ya. Kita minum kopinya aja. Minum kopinya itu sangat membuktikan bahwa kita ngopi itu nggak harus mahal. Iya.
Oke, kayaknya kita ngobrol udah cukup banyak banget. Ya kesimpulannya itu Kak, ngopi itu nggak harus mahal. Balik lagi. Yeah. So thank you banget Kak Meli, terima kasih sama-sama. banyak banget. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya, kita mau tagline dulu nih Kak. Tagline kita ada nih, kalau kita bilang Tripod, tell your travel story. Oke. Aku yang bilang tripod, kakak yang bilang tell your travel. Latihan dulu kali ya. Iya, latihan dulu. Boleh. Tripod, tell your travel story. Oke, sekali lagi. Tripod, tell your travel story. Oke, so thank you so much Kak Meli. Lancar selalu. Lagi skripsi ya Kak ya? Iya, lancar skripsi. selalu skripsinya. Amin. Semoga di pandemi ini kita masih bisa bersilaturahmi. Tentunya dengan kita ngopi-ngopi cantik kayak begini, dengan budget yang minim. So, terima kasih banyak Kak Meli. Bye bye, Tripod.